Apapun yang kau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kerjakan dengan setia apapun yang ia percayakan, mahkota kehidupan ia janjikan, ia janjikan, ia janjikan bagimu. Ya, kita hari ini akan membahas satu tema yang sebenarnya agak teknis ya, yaitu mengenai inkarnasi, khususnya dikaitkan dengan satu doktrin yang disebut sebagai doktrin dua natur Kristus atau diolitisme. Mari kita masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Kami menyerahkan apa yang kami akan bicarakan, kami akan dengarkan, kami akan diskusikan di antara kami pada sore hari ini Tuhan. Engkau yang sudah menyatakan dirimu di dalam Yesus sebagai penyataan misteri yang melampaui pikiran dan imajinasi kami, tetapi yang dapat kami mengerti, walaupun tidak sepenuhnya, dapat kami percaya dan dapat kami harap-harapkan. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau adalah Allah yang merendahkan dirimu tanpa kehilangan kealahanmu. Engkau adalah Allah yang mengambil rupa seorang manusia tanpa berhenti menjadi Allah. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang seperti itu, Allah yang menciptakan kami, menopang keberadaan kami, dan mampu untuk mengangkat kami dari dosa kami, mampu untuk menjadi jalan keluar dari pemberontakan kami, tanpa Engkau mengkompromikan kekudusanmu dan keadilanmu. Kami mengucap syukur untuk hal ini dan kami mohon agar rohmu, roh yang sama yang sudah menata alam semesta ciptaan ini, roh yang sama yang menggerakkan Yesus untuk mengerjakan apa yang dia genapkan, roh yang sama yang menafasi Alkitab sehingga kami ini boleh mengenal kebenaran, kiranya menerangi juga hati kami pada sore hari ini, sehingga kami ini boleh lebih paham apa yang Engkau kerjakan dalam Yesus, boleh lebih bersyukur juga kepadamu, dan kami ini juga boleh menjadi anak-anak yang lebih berkenan di hatimu, dan mengerjakan, menuntaskan apa yang Engkau sudah tetapkan untuk kami kerjakan seumur hidup kami. Kami menyerahkan setiap kami ini milikmu, kiranya Engkau yang mengenyangkan kami dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan buka dua bagian Alkitab ya. Yang pertama, kita akan lihat Filipi pasal yang kedua, ini bagian yang klasik. Kalau kita bicara mengenai inkarnasi, yaitu ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Filipi pasal kedua, ayat pertama sampai ke-11. Saya akan baca bagian yang ganjil, nanti saudara sekalian baca bagian yang genap ya. Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ke 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini, hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itu sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bagian kedua, kita akan lihat 1 Timotius pasal 3, ayat yang ke-16. Saya akan bacakan buat kita semua 1 Timotius pasal 3, ayat yang ke-16. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menyatakan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Mari kita masuk dalam doa sekali lagi. Kami sudah membaca firman-Mu Tuhan, kami sudah mendengar formulasi dari rahasia ibadah kami. Kiranya kami ini boleh diberikan mata hati yang terang, pikiran yang terbuka, telinga yang boleh mendengar seperti seorang murid, sehingga kami ini boleh lebih mengerti sedikit tentang apa yang Engkau sudah bukakan dalam Yesus. Supaya kami ini boleh mengerti sedikit lebih dalam lagi apa artinya hidup kami di bawah matahari ini, apa artinya menjadi manusia, dan apa artinya menjadi manusia yang Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Engkau adopsi untuk memiliki masa depan yang baru. Kami menyerahkan apa yang kami akan dengarkan, kiranya boleh memperkaya kehidupan kami sebagai murid-murid-Mu, sebagai orang-orang yang mengikut jalan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam kekristenan itu, kata Thomas Aquinas, ada 3 hal yang kita tidak bisa capai melalui pikiran kita. Yaitu mengenai Allah itu adalah Trinitas, dan kedua mengenai apa yang dikerjakan Allah dalam Yesus, yaitu Dia itu berinkarnasi, dan mengenai juga penebusan, mengenai atonement. Ada 3 hal itu yang kita tidak bisa capai dengan akal sehat kita, dengan akal budi kita. Dan pada hari ini kita akan membahas hal yang kedua itu, yaitu mengenai inkarnasi. Nah, mengenai inkarnasi ini selama 2000 tahun kita sebagai gereja merenungkan rahasia ibadah kita ini, ada berbagai kontroversi yang muncul, ada berbagai salah pikir yang muncul, dan salah pikir itu seperti juga salah pikir yang penting lainnya, dia itu tidak begitu gampang untuk dibedakan dari apa yang benar. Kalau sesuatu yang jelas-jelas salah itu terlalu gampang dilihat salahnya, biasanya tidak akan terlalu berpengaruh Tapi salah pikir yang sulit dibedakan ini adalah sesuatu yang lebih berpengaruh, karena kita sangat mudah untuk terjatuh ke dalam salah pikir yang sangat subtle ini. Tetapi kalau kita telusuri kepada akar-akarnya, maka salah pikir yang halus, yang subtle ini adalah sesuatu yang berbeda jauh dari apa yang sebenarnya dinyatakan oleh Tuhan di dalam Alkitab Nah, pada hari ini kita akan melihat salah satu doktrin di dalam menjawab siapakah itu Yesus, apa yang Tuhan nyatakan di dalam Yesus. Dan doktrin itu adalah inkarnasi, dan mengenai inkarnasi saya akan mengacu kepada definisi Chalcedon sebagai salah satu kelanjutan yang paling matang dalam menceritakan atau mendefinisikan siapa itu Yesus setelah Nisea. Nah, konsili Chalcedon itu dilakukan pada tahun 451 sesudah Masehi, Nisea 325 sesudah Masehi. Kita tahu dalam konsili ini mereka memutuskan setelah merundingkan panjang lebar siapa itu Tuhan dalam konsili Nisea, Allah yang adalah Trinitas, dan dalam konsili Chalcedon lebih khusus mengenai siapa itu Yesus dalam urusan dengan 2 naturnya. Dan pada sore hari ini kita akan mengacu kepada konsili Chalcedon, karena kita akan bicara lebih banyak mengenai kristologi. Dan dalam konsili Chalcedon itu disimpulkan bahwa Yesus itu adalah secara bersama-sama, secara simultan, itu sepenuhnya adalah Allah dan sepenuhnya adalah manusia. Poin pertama ini kita bisa
elaborasi dalam cara-cara yang lebih modern, ya, yaitu dia itu bukan apa, ya, dan bukan apa ini kita bisa katakan bukan separuh manusia, separuh Tuhan, misalnya. Ya, jadi Yesus itu misalnya kita bilang akal sehatnya itu ilahi, tapi tubuhnya itu manusiawi, misalnya. Karena tubuhnya itu kan bisa mati, akal sehatnya tidak itu ya. Atau jiwanya itu ilahi, tapi badannya manusiawi misalnya. Atau emosinya mungkin manusiawi karena bisa dipengaruhi ya oleh kesedihan, waktu Lazarus mati misalnya dan seterusnya dia bisa menangis. Tapi akal sehatnya tidak itu ya. Karena Allah itu kan maha tahu ya, dia sudah tahu Lazarus akan mati dan seterusnya kan. Buat apa dia sedih itu kan, tidak mungkin dia pura-pura saja. Jadi ya memang emosinya itu barangkali manusiawi ya. Tapi akal sehatnya itu ilahi, misalnya begitu ya. Jadi 50% Allah, 50% manusia. Tapi tidak seperti itu, tidak seperti itu. Yesus itu sepenuh-penuhnya pada saat yang bersamaan, sepenuhnya Allah dan juga sepenuhnya manusia. Yang kedua, dengan demikian Yesus itu adalah formulasi yang lain. Satu pribadi dengan dua natur. Nah ini istilah teknis ya, kita sering dengar ini. Satu pribadi, dua natur, sangat sering kita dengar. Tapi artinya itu apa? Artinya itu apa kita perlu pahami dari pengertian yang udah kuno ya, yang kita mungkin nggak sadar bahwa itu pengertian yang kuno. Karena istilah natur dan istilah pribadi itu kita pakai juga hari-hari. Ya, sehingga mungkin kita menganggap itu bukan istilah yang kuno, tapi pemakaian kita yang modern ini seringkali artinya bisa berbeda jauh ya dengan pemakaian tahun 451 itu. Jadi kita perlu sedikit mengelaborasi apa artinya pribadi, person, dan apa artinya natur di tahun 451 itu ya. Nah, dalam pengakuan iman Kalsedon itu yang disebut sebagai person, itu apa ya? Yang disebut sebagai person itu adalah keseluruhan diri dari manusia. Dan istilah person ini dia adopsi dari filsafat Yunani. Jadi kita perlu mengakui juga bahwa kita memang memakai framework dari filsafat Yunani. Demikian juga dengan istilah nature, yaitu kita ambil dari framework filsafat Yunani. Dan apa itu person, apa itu nature? Saya bisa definisikan secara sederhana begini saja. Person itu adalah apa yang menjadikan kamu itu kamu. Nature, apa yang menjadikan kamu itu jenis kamu. Jenis kamu itu apa? Kamu kan bukan kuda, bukan kecoa, bukan burung elang gitu ya. Kamu adalah manusia. Jadi nature itu adalah apa yang menjadikan kamu manusia. Apa yang bikin saya manusia itu kan sama dengan apa yang bikin Pak Farlen ini manusia. Betul ya? Tapi saya dan Pak Farlen kan dua pribadi yang berbeda. Jadi kalau kita mengacu kepada nature, kita manusia yang jumlahnya ada 8,5 miliar kalau tidak salah ya per saat ini di bumi ini 8,5 miliar, betul nggak sih? Itu hanya ada satu nature saja, tapi ada 8,5 miliar person dalam dunia ini, tapi hanya ada satu nature saja. Dan nature yang saya miliki sebagai manusia adalah nature yang sama dengan yang nature dimiliki oleh siapalah? Orang-orang yang paling mulia dalam dunia ini, orang-orang yang paling kudus lah dalam dunia ini. Ya, termasuk bahkan kita bisa katakan Yesus. Karena Yesus itu mengambil nature manusia itu mengenakannya dalam dirinya. Sehingga ada nature yang sama yang bikin saya itu manusia adalah sesuatu hal yang sama juga yang bikin Yesus adalah manusia. Tapi jangan lupa, nature manusia itu juga dimiliki oleh Stalin, dimiliki oleh Pol Pot, dimiliki oleh Kim Jong-un, dimiliki oleh Jeffrey Dahmer, ya, dimiliki oleh segala macam ya orang-orang yang kita bisa katakan ini orang atau setan misalnya gitu. Tapi selama kita nggak bisa dibilang dia itu kucing ya atau kecoa, tapi dia itu orang, kita akan katakan nature yang sama itu shared antara kamu dan Jeffrey Dahmer ya, seorang pembunuh berantai yang memakan mangsanya, yang mengkanibal mangsanya. Sama kalau versi Indonesia siapa itu ya? Robot Gedek, ya, Sumanto gitu ya, mungkin ya. Sama itu, kamu sama Sumanto berbagian dalam satu nature. Tapi kamu dan Sumanto dua pribadi yang berbeda. Itu ya, jadi nature sama
pribadi itu memang nature sama person itu dua hal yang berbeda. Kayaknya ada masalah teknis ya. Ininya ini lebih cocoknya mungkin sama Britney Spears atau siapa. Oke ya, jadi nature sama person, dua hal yang berbeda ya. Yesus itu adalah satu person, dalam artian apa? Dalam artian dia bukan berkepribadian ganda. Kita mungkin tahu istilah person ini juga dikenakan kepada atau bisa dikenakan untuk memahami satu fenomena di dalam, misalnya ya, dalam psikologi itu ada orang-orang yang, tentu ini juga perdebatan ya, apa memang seperti itu, bisa dipahami seperti itu atau tidak dan segala macam. Tapi setidaknya ada diskursus itu ya, ada diskursus orang-orang tertentu yang memiliki kepribadian yang berbeda dalam dirinya. Ada 16 kepribadian, ada 25 kepribadian, you name it ya, segala macam ya. Sibyl barangkali, Billy barangkali ya. Pernah baca itu ya, kalau zaman saya muda dulu, Sibyl, waktu kamu muda mungkin Billy ya. Ada kasus-kasus yang berbeda yang diangkat, sangat langka ya. Tapi di situ kita bisa melihat penggunaan istilah person. Ya, terlepas dari kasusnya itu memang begitu apa enggak ya, tapi setidaknya cara orang memakai istilah itu kita bisa pahami ya. Nah, Yesus itu tidak seperti itu. Yesus itu satu pribadi saja. Dia bukan berkepribadian ganda. Satu kepribadian ilahi, yang satu kepribadian manusiawi itu. Enggak seperti itu ya. Dia satu pribadi saja dalam pengertian itu. Tetapi dia itu punya dua natur. Ya. Nah, dia itu punya dua natur dalam satu pribadi. Itu formulasi yang melawan suatu pandangan, atau lebih tepatnya berbagai pandangan di dalam sejarah kristologi ini. Nah, pandangan apa saja yang dilawan dalam formulasi Chalcedon ini? Kita akan lihat beberapa pandangan. Yang pertama, kalau dia itu adalah satu pribadi yang memiliki dua natur, maka tidak ada confusion of nature, tidak ada percampuran atau hibridisasi dari natur seperti dikatakan oleh Eutychus ya, dan para penganut dari Eutychianisme. Eutychus mengatakan bahwa Kristus itu memiliki natur ilahi dan manusiawi yang bercampur, menjadi hybrid, menjadi senyawa. Seperti natrium dan klorida menjadi garam itu, NaCl. Ya, seperti hidrogen dan oksigen menjadi air itu, hidrogen dioksida itu ya. Jadi, bukan ya, hidrogen dioksida bukan ya, H2O kan, ya bihydrogen oksida, whatever. Ya pokoknya H2O itu jadi air ya, atau HCl jadi asam klorida. Tidak seperti hidrogen, tidak seperti klorida menjadi asam klorida, tidak seperti natrium yang violent, tidak seperti klorida yang beracun. Natrium klorida bisa dimakan, tidak beracun. Seperti itu ya. Nah, Yesus itu tidak seperti itu. Eutychus mengajar bahwa Yesus seperti itu. Dia mengajar bahwa Yesus itu ya, basically bukan Allah, bukan manusia, tapi sejenis hibrida aneh yang dibikin dari bahan Allah dan dari bahan manusia. Nah, kira-kira itu yang diajarkan oleh Eutychianisme, Eutychus. Tetapi Konsili Chalcedon menolak itu. Ketika mengatakan bahwa Yesus itu memiliki dua natur. Yang kedua, beberapa orang seperti misalnya para penganut kenotisisme mengatakan bahwa Yesus itu memang kadang-kadang muncul dalam natur ilahi, kadang-kadang yang lain muncul dalam natur manusiawi. Dalam natur manusiawi misalnya yang paling kita bisa amini adalah ketika dia lahir. Allah itu kan tidak dilahirkan. Allah itu kan tidak pernah tidak ada. Allah itu kan tidak pernah tidak tahu. Dia kan tidak pernah bergantung. Tapi kalau bayi itu lahir-lahir sudah menjadi pencipta alam semesta, kan aneh banget ya. Jadi kemudian
menurut para penganut kenotisisme, Yesus itu waktu lahir ya manusia. Tapi nggak tahulah kapan pada tengah-tengah perjalanan hidupnya dia jadi Allah. Ya, jadi naturnya itu mengalami perubahan. Kenotisisme. Jadi dia itu dulunya sepenuhnya manusia, kemudian hari menjadi sepenuhnya ilahi. Seperti apa ya? Mungkin nggak tahu lah, seperti Dracula ya mungkin ya. Yang kalau bulan purnama terus jadi Dracula misalnya gitu ya, atau apapun ya. Tapi hari-hari biasa jadi orang aja gitu. Ya seperti itu. Jadi ada perubahan natur, tapi tidak seperti itu ya. Jadi ditegaskan oleh konsili Chalcedon, kenosis itu bukan dalam arti itu, atau dalam arti yang lain ya. Mereka mengatakan bahwa loh, kan dikatakan kenosis. Jadi Yesus itu ya tentu ketika dia lahir itu dia menahan natur ilahinya, sehingga natur ilahinya itu jadi ya memang masih ada, tapi nggak tahu lah, mungkin di surga sana atau mungkin dia simpen dia tahan. Jadi dia itu mengosongkan diri. Dalam Filipi pasal 2 ayat 7 itu artinya itu dia jadi manusia ya, sehingga ini yang mungkin cara mereka memahami istilah Yesus itu menjadi manusia. Nah kalau menjadi manusia artinya apa? Seperti contohnya apa ya? Tauge kalau biji kacang ijo kalau menjadi tauge, itu biji kacang ijonya kemana? Kalau bayi menjadi remaja, anak remaja, itu bayinya kemana? Pernah kepikirin ini enggak? Saya pernah lihat satu komik yang kasih lihat ya secara absurd gitu ya, dia bercanda of course, seseorang yang bodoh gitu ya, yang sedang dibodohi gitu. Jadi orang ini dibawa ke museum, lalu kemudian di museum itu dipajang beberapa tengkorak ya, tengkorak apa itu, kepala manusia ya. Lalu ada labelnya di situ, labelnya adalah ini tengkorak Raja Alexander waktu dia umur 5 tahun. Ini tengkoraknya Raja Alexander waktu dia umur 15. Nah ini tengkoraknya Raja Alexander waktu dia umur 50. Terus, kan gak mungkin ya. Kan gak mungkin seperti itu gitu. Jadi itu tentu olok-olok ya dalam komik itu gitu. Mana tengkorakmu waktu kamu masih bayi? Masih simpan gak kepalamu? Kalau gigimu mungkin ada ya. Kepalamu ada gak? Ya gak ada ya. Kenapa? Loh ya saya ini berubah. Saya yang masih bayi kemana? Loh ya jadi saya sekarang. Kan gitu. Mengalami transformasi. Dia itu berubah. Nah seperti itu. Kalau kita tanya Yesus yang bukan manusia kemana? Ya enggak ada. Sekarang sudah menjadi Yesus yang manusia. Nah, itu. Kenapa? Karena dia kan mengosongkan dirinya. Kan dia itu menjadi manusia. Lah berarti dia bukan Allah. Karena dia tadinya memang Allah, sekarang menjadi manusia. Tadinya penuh keilahiannya, sekarang ya jadi kosong keilahiannya. Itulah inti daripada kenosis. Tapi ini sesuatu ajaran yang keliru. Ya, jadi dikatakan Yesus menjadi manusia itu tidak dalam arti itu. Tapi dalam arti apa artinya? Ketika dikatakan dia itu adalah logos, Yohanes mengatakan yang mengenakan tubuh. Logos asarkos itu apa artinya? Nah artinya adalah dia mengenakan natur kemanusiaan tanpa menanggalkan natur keilahian. Nah ini yang disebut sebagai ajaran diolitisme ya, yang disebut sebagai ajaran itu. Jadi kontra kenotisisme. Yang kedua, yang ditolak itu adalah ajaran nestorianisme. Nah nestorianisme itu mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa antara natur ilahi dan manusia ini ada jurang, ada split, ada apa itu? Ada partisi. Nestorius itu menolak untuk menyebut Maria sebagai Bunda Allah, ya. Dia menolak menyebut Maria sebagai yang menanggung Tuhan atau yang mengandung Tuhan, ya, God bearer. Dia menolak itu, Theotokos, ya, dia menolak itu. Dia alih-alih memakai satu istilah yaitu Maria itu adalah Christ bearer. Nah ini kan
di satu sisi sepertinya lebih benar juga ya. Ya kan kalau kita menyebut Yesus sebagai Allah, ya benar, bukan salah. Tapi kalau kita menyebut Yesus sebagai Kristus, kan lebih benar lagi gitu ya. Jadi kan ini kan sangat lebih akurat gitu sepertinya. Tapi mengatakan Maria sebagai Christ bearer itu mengandung implikasi, yaitu Maria itu bukan mengandung Allah. Jadi yang dikandung oleh Maria itu bukan Tuhan, ya. Jadi Kristus itu bukan Tuhan, semacam itu. Ya, implikasinya. Tetapi kalau kita mempercayai bahwa Kristus itu adalah Allah sepenuhnya sejak dia hadir dalam kandungan Maria, sampai dia mati, sampai dia bangkit, dia adalah Allah manusia sepenuhnya yang tidak berubah, ya, maka kita juga percaya bahwa dalam hidup Yesus tidak ada partisi itu. Partisi antara keilahian dan kemanusiaannya. Dalam bahasanya Chalcedon ini adalah dia ilahi dan manusia yang mana dua natur itu tidak terpisah, ya, tidak terpisah. The distinction of natures being in no way annulled by the union, but rather the characteristics of each nature being preserved and coming together to form one person. Jadi dalam satu manusia itu hadir dua natur itu secara bersamaan tanpa terpisahkan, ya, tanpa dapat dibikin partisinya. Ini loh bagian ilahinya Yesus, itu loh bagian manusianya Yesus. Misalnya kayak kita bilang mungkin hidungnya itu ya manusiawi ya, karena harus milih bentuk hidung gitu ya. Tapi kalau jiwanya itu, wah itu ilahi. Jadi bisa ditunjuk yang ini ilahi, yang ini manusia. Bukan juga. Ya, jadi kalau dibilang hibrida, kalau hibrida itu berarti ya apa itu ya? Mix atau satu senyawa gitu. Kalau ini bukan senyawa ya. Kalau ini mungkin mix ya, apa mixture gitu. Kalau mixture kan bukan apa itu ya, bukan apa ya bahasa Inggrisnya senyawa itu. Compound ya benar ya. Kayaknya bukan juga ya. Apa? Compound ya, benar ya. NaCl itu compound, really? Benar ya. Bukan mixture. Kalau mixture itu kayak apa ya? Semen sama air gitu mungkin ya. Atau apa ya, semacam gitulah. Saya udah makin tua, makin bodoh. Tapi kira-kira begitu ya. So Yesus itu ya bukan seperti semen sama pasir, tapi juga bukan seperti Na sama Cl itu. Tidak seperti itu dia. Oke. Jadi seperti apa dia? Ya seperti itu. Secara bersama-sama hadir, ilahi dan manusia tidak terpisah. Tidak terpisah mewakili kontra nestorianisme, tidak berubah ya, Allah sejati dan manusia sejati. Nah itu seperti itu pengakuan iman kita, sehingga kita dapat katakan kemudian apa implikasinya buat kita sekarang, ya, apa implikasinya. Ini kan sangat teknis, tadi saya sudah katakan ya, itu teknis banget. Lalu apa implikasinya buat kita? Yang pertama-tama implikasinya adalah kita itu tidak diselamatkan oleh teologi yang benar. Ini implikasi yang pertama. Kamu bisa menyetujui ini enggak? Kita tidak diselamatkan oleh teologi yang benar. Kita diselamatkan oleh Tuhan, bukan oleh teologi. Walaupun itu teologi yang benar. Tapi oleh Tuhan sendiri. Ya. Karena kalau tidak ya orang yang IQ-nya agak pas-pasan ya, atau agak di bawah rata-rata, itu nggak mampu paham loh baca Louis Berkhof itu, nggak mampu paham dia. Ya, apalagi Hendrikus Berkhof itu ya, nggak mampu paham dia. Lalu kemudian apakah kamu akan mengatakan ya nggak diselamatkan, sorry aja, membaca saja sulit ya. Jadi bodoh-bodoh diselamatkan gitu. Kalau mau diselamatkan pindah agama aja lah, jangan reform ya. Kristen boleh tapi jangan reform ya. Karena terlalu susah. Ya kan absurd ya. Tentu kita nggak bisa setuju dengan skenario ini. Jadi memang saya kira kita tidak diselamatkan oleh teologi, kita diselamatkan oleh Tuhan sendiri. Tetapi teologi itu penting. Pentingnya di mana? Pentingnya adalah kita penting untuk memahami apa yang Tuhan kerjakan buat kita. Jadi akal budi kita itu munculnya atau berfungsinya itu kemudian hari. Setelah kita diselamatkan, setelah kita mengalami
setelah kita meyakini sesuatu, setelah kita menata hidup kita sesuai keyakinan kita itu, baru kemudian kita pelan-pelan coba untuk making sense out of it. Kita coba untuk memahami ya. Dan pemahaman itu ya bisa salah, bisa benar juga. Ya, tapi pemahaman itu sesuatu yang walaupun penting, bukan primer, dia sekunder. Nah itu. Ya. Jadi Tuhan itu menyelamatkan kita dulu, baru kita itu memikir-mikirkan itu artinya apa. Bagaimana kita bisa memahami itu. Nah itu. Ya, jadi pertama-tama Tuhan mencipta, Tuhan menopang, Tuhan menata, Tuhan menyelamatkan, Tuhan menggiring seluruh keberadaan ini kepada konsumasinya. Itu yang pertama-tama. Secara personal, pertama-tama Roh Kudus itu melahirbarukan kita. Roh Kudus meyakinkan kita akan dosa. Roh Kudus mengarahkan pandangan kita kepada Yesus untuk penghakiman Tuhan atas dosa dan juga pengampunan Tuhan. Baru kemudian Roh menolong kita untuk memahaminya. Seturut dengan kapasitas kita masing-masing. Ya, jadi pertama-tama itu kita perlu pahami. Tapi yang kedua, karena teologi itu penting, ini juga mempengaruhi sekali cara kita memahami keseluruhan hidup kita yang lain, dikaitkan sama pengharapan kita ini. Dan ngomong-ngomong, yang disebut kekristenan itu kita bisa pahami dengan berbagai cara ya. Kekristenan itu dipahami mungkin ya yang lebih sering di antara orang-orang di zaman kita adalah sebagai suatu keyakinan. Sebagai suatu keyakinan akan kebenaran tertentu. Ya, belief in a set of propositions, ya, in a set of truths gitu. Tetapi kekristenan itu dipahami secara lebih historical pada masa-masa di belakang kita ya, pada masa-masa early Christianity, itu bukan sebagai kepercayaan kepada proposisi atau seperangkat atau sebuah sistem proposisi tertentu, tetapi lebih ke arah ini, sebuah pengharapan. Coba kita berhenti sebentar, kita renungkan ini, kekristenan itu kamu pahami sebagai apa? Kepercayaan, belief, convictions, ataukah hope? Yang mana? Ya nggak harus dipilih, kan semuanya ada ya. Tapi primarily yang mana? Yang lebih utama itu yang mana? Kamu pahami kekristenan itu sebagai kepercayaan. Lu percaya apa enggak? Lu masih percaya gitu ya? Oh, lu udah nggak percaya gitu. Oh, lu percayanya begini. Atau lu tuh ngarep apa sih? Lu tuh berharap apa? Bisa lihat bedanya. Pengharapan itu lebih dinamis. Pengharapan itu lebih directly nyambung dan nggak mungkin nggak nyambung dengan hidup kita secara keseluruhan. Saya itu kalau tidak punya pengharapan bahwa tahun depan saya masih di sini, misalnya kayak apa ya? Saya tahu pasti saya tahun depan udah mati gitu ya, nggak tahu lah kenapa gitu ya. Maka saya akan menata hidup saya seturut dengan pengharapan itu, bener nggak? Misalnya ya nulis surat wasiat gitu ya, atau apapun gitu, ya kan? Tetapi kalau saya percaya sesuatu, saya bisa aja act on it. Bisa juga doesn't matter. Saya nggak act on it. Percaya itu bisa diceraikan dari hidup sehari-hari. Ya, misalnya kayak apa ya? Saya percaya tuh air minum dalam kemasan ini sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi sebenarnya isinya tuh sama aja, cuma beda mereknya. Misalnya gitu ya, pabriknya tuh satu aja sebenarnya. Yang beda merek aja. Misal, saya percaya itu. Salah sih, percaya begitu ya. Saya yakin itu salah. Tapi misalnya saya meyakini itu. Bisa nggak kemudian saya tidak melakukan apa-apa? Ya bisa aja kan. Misalnya, kalau saya tahu ada air minuman dalam kemasan yang mahal, ya, ada yang murah, padahal sebenarnya isinya sama gitu ya. Bisa juga saya tetap milih yang mahal, atau saya tetap milih yang murah, atau apapun gitu ya. Bisa aja, nggak ada hubungannya dengan pengetahuan saya itu. Bisa. Ya. Tapi kalau pengharapan kan nggak bisa. Ya, jadi pengharapan itu selain lebih dinamis, dia itu lebih langsung berhubungan dengan hidup kita. Maka kekristenan kalau kita pahami sebagai pengharapan, dan ini cocok dengan cara orang-orang di zaman Kristen mula-mula merujuk kepada murid-murid Yesus, yaitu para pengikut jalan itu, lebih dinamis kan, para pengikut jalan itu, bukan orang-orang yang percaya so and so gitu, kan lain itu ya.
Orang-orang yang percaya so and so dengan para pengikut jalan itu. Kenapa? Karena kekristenan itu kalau dibilang sebagai orang-orang yang percaya, ya benar. Tapi orang-orang yang percaya itu bukan kepada seperangkat proposisi yang abstrak, tapi orang-orang yang percaya kepada seseorang. Orang-orang Kristen itu orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan kedua, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang percaya bahwa kerajaan Allah sudah datang dalam Yesus, sedang terus datang, dan masih akan datang di dalam Yesus. Jadi orang-orang Kristen memang punya seperangkat kepercayaan. Orang-orang Kristen memang punya suatu belief ya. Tapi beliefnya itu belief yang dikarakterisasi dengan dengan dinamisme sejarah. Jadi orang Kristen itu berharap sesuatu lebih tepatnya. Yang membedakan orang Kristen dengan orang Kristen lain itu bukan kepercayaannya per se, tapi pengharapannya. Pengharapannya bahwa kerajaan Allah sudah datang di dalam Yesus, masih akan terus datang, dan masih akan datang. Itu yang mengkarakterisasi kekristenan kita. Nah, sekarang kalau kita kaitkan ini dengan kepercayaan soal Yesus itu siapa, dan dalam hal ini sesuatu yang sangat teknis ya, bahwa dia itu terdiri atas dua natur dalam satu pribadi, yaitu natur ilahi sepenuhnya, manusia sepenuhnya, tidak terpisah, tidak bercampur, tidak berubah. Dalam satu pribadi itu, apa konsekuensinya? Ya, konsekuensinya kalau kita menanggalkan satu persatu lagi ya, kayak tadi ya. Jadi kan tadi ada kontra-kontranya itu, kita sekarang kontra-kontranya lagi ya. Kalau kita menanggalkan atau menolak Eutychianisme dengan framework ini, maka kita mengatakan bahwa Yesus itu sepenuhnya satu natur juga dengan saya, tanpa kehilangan natur ilahinya. Jadi bayangkan itu, kalau kita itu bisa ya, misalnya berempati sama misalnya orang sejahat apapun. Coba pikirkan orang dalam hidupmu, mungkin ya nggak ada yang sejahat Pol Pot itu ya, atau sejahat Mao Zedong itu mungkin, atau nggak tahu lah, beberapa orang mungkin Mao Zedong itu pahlawan juga sih, atau sejahat siapa Hitler gitu misalnya ya. Tipikal ya, biasanya kalau orang bilang Hitler, udah setuju lah ya, jahat ya, misalnya gitu ya. Walaupun ada juga mungkin ya, oh enggak loh, Hitler itu sebenarnya disalahpahami ya, misalnya bisa juga ya. Tapi oke, siapalah ya orang dalam hidupmu yang paling jahat? Mungkin nggak sejahat orang yang paling jahat dalam sejarah sih, tapi cukup jahat. Kamu bisa nggak sih lebih empati sama dia ketika mengingat bahwa dia itu manusia saja? Dia itu manusia saja, ya. Orang itu jahat banget, serakah banget, memuakkan banget, menjijikkan banget. Oh iya, saya ngerti, saya tahu, karena saya juga seperti dia. Kok ada ya orang hobi banget menjilat ya, benar-benar kayak anjing orang itu ya, menjilat banget, terus terang-terangan banget, terus semua orang juga sudah tahu, terus masih dia terusin. Aduh, orang ini ya, benar-benar menjijikkan banget. Oh ya, saya bisa ngerti juga. Kenapa? Ada hal itu juga dalam diri saya kok. Saya kadang-kadang itu pengecut juga. Saya kadang-kadang suka menyenangkan orang lain juga. Saya kadang-kadang menjilat juga itu. Saya kadang-kadang soalnya ada maunya juga. Dan kadang-kadang lebih gampang mendaki dengan lidah, menjilat, daripada mendaki dengan kaki gitu ya. Atau dengan otak atau dengan tangan. Kadang-kadang begitu ya. So, ya, mungkin dia menjilatnya 1000 kali, saya 1 kali aja gitu ya. Mungkin ya. Mungkin dia sukses, saya kurang sukses, misalnya gitu. Jadi kita bisa paham gitu. Kenapa? Karena kita berbagi natur loh. Kamu manusia, saya manusia juga. Kamu bisa jatuh dalam satu hal, saya juga bisa loh. Nah, kalau kita menolak mengatakan bahwa Yesus itu punya natur hibrida, dia itu neither natrium maupun klorida, tapi dia natrium klorida, dia itu garam gitu ya, yang bukan natrium bukan klorida. Alias kita menolak bahwa dia itu bukan hibrida yang aneh, antara campuran antara Allah dan manusia gitu. Tapi dia itu sepenuhnya manusia. Maka kita akan katakan apa? Dia itu bisa ngerti kita. Di sisi yang lain, kita itu bisa dimengerti. Kita itu jatuh sebagai manusia.
Kita itu jahat sebagai manusia. Bukan jahat kayak anjing. Karena anjing jatuhnya anjing misalnya gitu ya. Setan itu jahatnya setan. Kita jahatnya manusia. Ya. Sehingga orang yang paling jahat dalam dunia ini, orang yang paling memuakkan dalam dunia ini, orang yang paling memalukan dalam dunia ini, orang yang paling you name it ya. Itu kita bisa ngerti. Tapi kita kalau memahami bahwa Yesus pun bisa ngerti kita, bayangkan berapa besar penghiburan yang kita punya. Yang kita nggak akan punya kalau kita seorang penganut Eutikianisme. Nah itu konsekuensi yang pertama. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan kenotisisme, Pak? Yesus itu mengosongkan dirinya toh. Dia itu berubah dari Allah jadi manusia. Dan karena Allah itu Allah, manusia itu manusia, tidak ada sama-samanya sama sekali. Ya, gitu ya. Holy other itu ya. Allah itu Allah, manusia itu manusia. Allah itu di surga, kita itu di bumi. Tidak ada persamaan sama sekali ya. Maka ketika dia dari Allah menjadi manusia, dia meninggalkan kealahannya, dia menanggalkan kealahannya. Sepenuhnya dia jadi manusia. Tapi kita tolak ini, konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita menolak juga pandangan bahwa ketika Yesus jadi manusia, dia berhenti jadi Tuhan. Kalau dia berhenti jadi Tuhan, maka ya dia hanya manusia saja seperti kita. Kalau kita mengatakan bahwa seseorang yang akan menolong kita itu manusia saja sama seperti kita, kata sajanya di sini itu akan menghalangi dia itu untuk menjadi pengharapan kita. Karena dia itu manusia saja. Kalau dia itu Allah saja, dia nggak bisa ngerti kita. Kita kan selalu mengatakan, loh iya itu kan Yesus. Dia itu maha pengampun, dia itu maha baik, dia itu maha tahu, dia itu maha apa lagi? Maha kuasa, tapi kan saya manusia. Ya, dia bisalah pura-pura ngerti penderitaan saya, tapi dia kan nggak kayak saya. Mana bisa dia ngerti saya? Nah itu kan. Tapi kalau yang sekarang, ya dia bisa ngerti saya sih. Karena dia manusia juga kayak saya. Saya bisa capek, dia bisa capek. Saya bisa jatuh, dia juga sebenarnya bisa jatuh juga, tapi nggak jatuh. Ya. Dia itu ya bisa dalam arti mampu, bukan lumpuh ya, untuk melawan Tuhan, ya mampu juga ya. Tapi tidak mau dia, dan kemauan dia itu, kemauan Yesus itu, will of Jesus itu sempurna ya dalam ketaatannya, sehingga ya menjadi impossible sih untuk dia itu berdosa. Tapi secara fisik ya dia mampulah berdosa ya, membunuh Yudas ya bisa ya, jahatin Yudas ya bisa juga ya, cuman dia nggak mau aja kan itu. Nah tapi kalau dia itu begitu dalam artian memang manusia sepenuhnya tapi meninggalkan keilahiannya, ya maka kita hanya punya seorang Yesus yang bersimpati dengan dosa kita, berempati dengan dosa kita, tapi nggak bisa nolongin kita apa-apa. Seperti kamu dan saya, kalau saya lihat kamu berdosa ya, aduh, lu ini kok jatuhnya dosanya itu lagi gitu ya. Ini sudah 20 tahun saya kenal kamu, loh masih gitu juga gitu ya. Terus saya paling banter ya nyabuti rambut saya lagi gitu ya, yang sudah tipis ini. Tapi itu bisa menolong kamu nggak? Ya enggak, hanya sedikit menghibur saja. Ada loh orang yang tahu dosa saya, ada orang yang tahu kelemahan saya, dan dia nggak menghakimi saya, dia mendengarkan keluh kesah saya, putus asanya saya. Iya, tapi dia nggak ada gunanya selain itu buat saya. Karena dia hanya manusia saja. Dia manusia sih, tapi saja. Jadi nggak ada gunanya untuk menolong saya. Nah, Yesus yang kenosis dalam arti mengosongkan diri, tidak jadi manusia lagi, berubah jadi manusia yang bukan Tuhan, seperti itu. Tapi kalau kita katakan dia mengenakan manusia, dia mengenakan natur manusia,
Dia mengambil satu natur lagi ditambahkan, dengan artian dia menjadi Allah manusia, bukan dengan cara mengurangi kealahannya atau meng-cancel kealahannya, menggantinya jadi manusia. Tapi dengan mengambil rupa manusia, dia tambahkan. Dengan kata lain, Yesus itu berinkarnasi bukan sebagai Tuhan minus, tetapi sebagai Tuhan plus. Tuhan minus itu artinya apa? Tuhan minus natur ketuhanannya, sehingga menjadi manusia. Tapi dia itu menjadi manusia dengan cara dia menambahkan sesuatu kepada ketuhanannya, yaitu apa? Natur kemanusiaan. Ya, Allah itu adalah sumber dari natur kemanusiaan kita, tapi Allah itu bukan manusia, dan Yesus itu mengenakan natur kemanusiaan itu, dia tambahkan kepada natur keilahiannya. Nah, kalau kita percaya ini dan kita menolak doktrin yang mengatakan bahwa natur keilahian Yesus itu hilang ketika dia jadi manusia, seperti tengkorak kita yang masih bayi itu hilang ketika kita jadi remaja gitu ya. Maka konsekuensinya adalah apa? Adalah bahwa dia itu bisa menolong kita sebab dia itu Allah yang maha kuasa, yang mengenakan kemanusiaan, dan bukan Allah yang maha kuasa yang kehilangan kemahakuasaannya. Yesus itu tidak kehilangan kemahakuasaannya, kemahatauannya, kemahabaikannya, kesempurnaannya, dan seterusnya. Tidak, dia tidak kehilangan itu. Tapi pada saat yang sama, dia mengenakan kelemahan kita, dia mengenakan keterbatasan kita. Nah itu. Jadi konsekuensinya adalah kita punya pengharapan. Lalu apa konsekuensi dari kita menolak Nestorianisme? Ya, Yesus yang punya kepribadian banyak, gitu, multiple personality disorder. Ya, kita menolak Nestorianisme dengan kata lain. Kalau kita menolak Nestorianisme, konsekuensinya bahwa Yesus itu bersatu ya di dalam dua natur itu bersatu dalam satu pribadi. Konsekuensinya adalah kita itu bisa mengharapkan dia yang utuh, yang integral. Kita bisa mengharapkan dia yang gini, coba. Kamu itu kalau berteman dengan orang yang besok-besok bisa muncul kepribadiannya yang lain gitu ya. Misalnya hari ini Billy, besok itu jadi Bolo misalnya gitu ya. Gak tahu lah siapa lah gitu ya. Si Bolo ini gak kenal kamu gitu. Si Billy kenal kamu itu. Nah terus besok itu kamu nyapa dia, ya dia gak kenal kamu. Terus gimana kira-kira persahabatanmu? Discontinue, ya enggak? Sampai si Billy muncul lagi. Jadi kalau kita menganggap Yesus itu seperti Nestorius menganggap, yaitu dia itu mengandung separasi, divisi, ada kompartemen dalam dirinya antara keilahiannya dan kemanusiaannya. Kita tidak pernah benar-benar yakin pada saat kita ngobrol sama Yesus, pada saat kita bersekutu, berjalan bersama dengan Yesus, itu yang mana ini yang muncul? Kita nggak pernah yakin, karena Yesusnya itu tidak integratif ya. Dan kadang-kadang ya kita mengalami pengalaman sebagai manusia, bersekutu sama orang lain juga begitu ya. Tempo-tempo kok saya enggak kenal ini, kamu yang mana ini yang muncul ini? Kadang-kadang ya, karena beberapa orang itu tidak punya integritas ya. Orang yang tidak punya integritas kan begitu, dia mencela-mencele ya. Dia itu apa itu? Tergantung opportunity yang ada, kemudian dia menjadi siapa itu ya. Di hadapan siapa dia jadi sejenis orang, di hadapan orang yang lain lagi ketika opportunity akan lebih besar, kalau dia jadi sejenis orang yang lain, dia jadi sejenis orang yang lain. Lalu dia mengutip ayat lagi ya. Ayat yang dikatakan Paulus, kepada orang Yahudi saya menjadi seperti orang Yahudi, kepada orang Yunani aku seperti orang Yunani. Iya, Paulus itu dalam rangka yang lain tuh ya. Kalau kamu mungkin dalam rangka menyelamatkan mukamu sendiri ya. Dan segala macam itu. Jadi nah, tapi Yesus gak seperti itu ya. Maka kita bisa bersekutu dengan Yesus yang sejati, dengan Yesus yang apa adanya, Yesus yang what you see is what you get. Kamu pernah gak sih bersekutu dengan orang yang kamu gak pernah yakin dia ini siapa sebenarnya? Saya kadang-kadang begitu loh. Lalu efeknya apa? Efeknya itu
adalah saya merasa bodoh. Saya kadang-kadang mikir ya, ketika saya temenan sama orang ya, sudah nggak tahu 15 tahun, 20 tahun. Kemudian saya menyadari later on ya, wow, all those years. Dia itu siapa ya sebetulnya ya? Saya nggak yakin gitu. Jadi selama ini saya itu segala tawa yang kita bagikan, segala kemarahan yang kita bagikan, itu bisa aja pura-pura itu. Ya, jadi saya merasa tertipu gitu kan. Jadi ya Yesus untungnya tidak begitu ya. Sehingga kita itu bisa invest seluruh diri kita untuk kita buka, untuk kita bagikan, untuk kita percayakan kepada Yesus. Karena dia itu bukan seperti orang berkepribadian ganda yang nggak bisa dipegang ekornya itu. Ya, tapi dia itu pribadi yang utuh, pribadi yang tidak terbagi-bagi, ya, Allah manusia. So, saya kira cukup jelas apa implikasinya bagi kita ya memiliki Allah yang kita lihat wajahnya dalam Yesus, yang Allah sejati, manusia sejati, tidak terpisah, tidak berubah ya, dan tidak menjadi natur satu yang hybrid ya. Itu apa artinya? Ya, saya harap sekarang sudah menjadi lebih jelas. Nah, oke, pembahasan saya sampai di sini saja. Sisanya kita bisa tanya jawab ya, supaya lebih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan. I see, ya. Selamat sore Pak, saya mau bertanya, bagaimana kita mengerti saat Yesus mengalami kematian? Karena kita tidak bisa melepaskan natur Allah dan manusia. Maksudnya, di dalam diri Yesus, natur Allah dan manusia tidak bisa dipisahkan barangkali ya. Namun bagaimana menjelaskan tentang kematian Yesus? Oh ya, sederhana saja. Natur manusiawi yang dia kenakan memungkinkan dia mati. Itu. Ya, kan Yesus mengenakan natur manusia dan manusia bisa mati. Jadi Yesus bisa mati. Itu. Ya. Jadi gini, mungkin saya perlu menjelaskan sedikit ya. Natur manusia dan natur ilahi ini ada asimetri sedikit ya. Asimetrinya itu apa? Asimetrinya itu adalah apa yang terjadi di dalam natur ilahi tidak bisa sepenuhnya terjadi dalam natur manusia. Tapi apa yang terjadi dalam natur manusia itu bisa sepenuhnya terjadi dalam natur ilahi. Ya, seperti itu. Jadi dalam artian apa? Dalam artian begini. Karena natur manusia kita berasal dari Allah. Maka kita itu nggak bisa semuanya melakukan apa yang Allah bisa lakukan. Tapi Allah itu bisa kalau dia mau melakukan atau mengalami apa yang kita alami. Itu. Seperti apa ya misalnya ya? Seperti misalnya kayak gini kali ya. Kalau kita mau sedikit membayangkan ya, walaupun nggak sepenuhnya tepat ini ya. Kamu itu pernah kecil, tapi anak kecil nggak pernah tua. Atau anak kecil itu belum pernah tua, tapi kamu pernah kecil, pernah ya. Maka kamu itu bisa membayangkan dan mungkin bisa mengalami juga, bisa melakukan juga sesuatu yang anak kecil lakukan gitu. Ya, tapi anak kecil nggak bisa melakukan atau membayangkan seperti apa jadinya seperti orang dewasa, nggak bisa ya. Misalnya kayak kamu itu sekarang level matematikanya gitu ya, atau bahasanya atau apa itu kan sudah jauh melampaui waktu kamu umur 3 ya. Maka kamu itu bisa empati, kamu bisa untuk mengerti anak kecil umur 3 itu kenapa atau dia itu bagaimana sulitnya bikin tambah-tambahan lebih dari 100 misalnya gitu ya. Tapi anak kecil umur 3 itu nggak bisa membayangkan berapa gampang lah kira-kira gitu kalau jadi kamu gitu. Tapi kamu bisa membayangkan jadi dia. Jadi ada asimetri di situ. Nah, karena natur manusia itu berasal dari Tuhan, tapi natur Tuhan bukan berasal dari manusia, maka ada asimetri itu juga.
Sehingga ketika kita bicara mengenai kematian, manusia itu bisa mati karena dia hidup. Ya, batu kan tidak bisa mati. Dan kenapa manusia itu bisa hidup? Karena berasal dari Tuhan. Kehidupan berasal dari Tuhan. Dan dengan demikian, ada sesuatu yang bisa dipahami Tuhan. Ada sesuatu yang bisa dipahami dan klop dengan apa yang menjadi natur dalam diri Tuhan. Di dalam diri manusia. Tapi tidak sebaliknya. Kira-kira begitu. Kamu nggak bisa membayangkan seperti apa rasanya jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa membayangkan seperti apa rasanya dari kamu, menjadi kamu. Karena natur kamu berasal dari Tuhan. Nah itu. Kira-kira mungkin begitu sederhananya. Ya. Jadi Tuhan, Yesus mati karena dia mengambil natur manusia. Dan manusia itu diciptakan Tuhan bisa mati. Ya. Walaupun manusia kalau tidak jatuh dalam dosa ya, atau manusia yang sudah ditebus dan sudah disempurnakan ya tidak mati, ya, tapi bisa mati. Mati dan mati secara de facto dengan bisa mati kan dua hal berbeda ya, benar ya? Bisa mati kan nggak tentu mati, gitu. Misalnya Adam sebelum berdosa kan tidak mati, betul ya? Tapi Adam sebelum berdosa tuh bisa mati nggak? Adam sebelum berdosa itu bisa mati. Dia diciptakan bisa mati. Tapi kalau dia nggak berdosa, dia nggak mati-mati. Loh kenapa nggak mati-mati? Karena dia makan buah dari pohon kehidupan. Jadi nggak mati-mati dia. Tapi terus si Adam ini kenapa kemudian mati? Karena diber dari makan buah dari pohon kehidupan. Kira-kira mungkin kita membayangkannya bisa seperti apa ya? Baterai dari handphone ini bisa mati. Tapi bisa juga de facto nggak mati-mati ini. Handphone saya ini kayaknya, kalau sekarang saya susah ngomong, tapi misalnya kayak 3 tahun lalu gitu ya, bisa kayak 1 tahun nggak mati dia. Loh, nggak mungkin loh Pak, 1 tahun nggak mati, handphone itu ya baterainya paling 3 hari ya mati. Loh iya, soalnya tiap hari saya cas. Jadi nggak pernah mati dia, setahun itu nggak mati loh. Dalam artian itu. Tapi kalau nggak dicas ya mati, karena dia bisa mati. Tapi dia bisa nggak mati juga, nah itu kira-kira. Nah manusia Adam itu begitu. Ketika dia terhubung sama Tuhan, ya itu kayak dicas terus ya. Gak mati-mati dia, tapi bisa mati gak? Ya bisa, colokannya dilepas gak lama ya mati dia. Kan itu. Ya. Yang kedua, ketika Yesus menjadi manusia, apakah Allah anak tidak ada di sorga? Oh ya. Lalu apakah Allah Bapa bisa berfirman ketika Yesus menjadi manusia? Oh ya bisa, karena Allah Bapa kan Allah Bapa ya. Apakah Allah Bapa juga membatasi diri mungkin ya, ketika Yesus menjadi manusia? Oh tidak. Jadi gini, ini terkait ya antara Kristologi sama doktrin Tritunggal. Jadi Nisea itu kan bicara mengenai doktrin Tritunggal, Chalcedon lebih banyak bicara mengenai Kristologi ya, selain hal-hal yang lain. Dalam doktrin Tritunggal, kita cukup jelas saya kira dalam katekismus kita pun ya, kita katakan bahwa Allah Bapa itu bukan Allah Anak. Allah Anak itu bukan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan Allah Bapa. Ini perlu jelas dulu nih. Jadi kalau kita katakan, seperti beberapa lagu katakan ya Bapa aku panggil engkau ya Yesus. Itu menurut saya agak aneh, Bapa kok dipanggil Yesus itu. Seperti Yadi dipanggil Farlen, aneh sekali ya itu ya. Kan dua pribadi berbeda itu kok disama-samakan namanya itu ya. Itu aneh. Jadi Allah Bapa jangan dipanggil Yesus loh. Ya, itu keliru itu. Atau Yesus dipanggil Roh Kudus, nyampur-nyampur. Ini 3 pribadi berbeda. Ya. Jadi saya kira tadi pertanyaan itu mungkin ya ada mengandung anggapan yang keliru itu ya. Ketika Yesus menjadi manusia, apakah Allah Anak tidak ada di sorga ini ya? Loh, ya jelas tidak. Kenapa? Karena Allah Anak itu ada di bumi. Tapi ini pertanyaan yang bagian yang pertama ini saya kira lebih legitimate ya. Yaitu apa? Yaitu ketika Yesus mengenakan kemanusiaan, sedangkan manusia itu tidak ubiquitous ya. Ubiquitous itu apa ya? Ada di mana-mana. Dia itu omnipresent ya. Allah Anak itu tidak omnipresent. Karena dia mengenakan natur manusia dan manusia itu tidak omnipresent.
Kalau saya di sini ya saya tidak di Jakarta. Ya. Nah, Allah Bapa kalau dia ada di surga, dia ada di bumi enggak? Kan Allah itu maha hadir ya. Allah Bapa itu ada di Jakarta, lalu apakah di Surabaya jadi tidak ada itu ya? Kan tidak ya. Tapi manusia kalau dia ada di satu lokasi, dia nggak ada di lokasi yang lain. Nah, Yesus mengenakan kemanusiaan sehingga dia itu ketika ada di bumi ya dia tidak ada di surga. Sekarang Yesus ada di mana? Yesus ada di surga, kan dia naik ke surga kan? Kecuali naik ke surga tapi pura-pura aja gitu ya. Cuman show off aja, tapi sebenarnya masih ada di bumi gitu ya. Tapi kan tidak, Yesus naik ke surga. Dia memerintah dari surga untuk sementara waktu sampai kegenapan waktunya. Dia ada di surga, memerintah dari sana. Artinya ada di bumi enggak? Enggak. Loh, kalau Yesus enggak di bumi, kok dia berani-berani janji, aku tidak akan meninggalkan kau sampai akhir zaman ya kan? Aku akan selalu bersamamu sampai akhir zaman. Loh, berarti enggak ada Yesus ya? Hati-hati loh ya, di gereja enggak ada Yesus. Makanya orang Protestan itu benar, salibnya enggak ada Yesus. Karena Yesusnya kan di surga. Ya. Loh, ini benar. Dalam artian apa? Yesus mengenakan natur manusia, yang mana manusia tidak omnipresent. Sehingga ketika Yesus ada di surga, dia nggak di bumi. Ketika Yesus di bumi, dia nggak di surga. Itu benar. Tapi apakah dapat dikatakan bahwa Allah tidak hadir di gereja? Dan ketika Allah hadir di dalam Yesus, surga jadi kosong? Tidak. Dalam pengertian apa? Yang pertama, Allah Tritunggal ini kan 3 pribadi yang berbeda. Itu pertama. Jadi ketika dikatakan Yesus turun ke dalam dunia, Allah Bapa kan tidak turun ke dalam dunia. Waktu Yesus dibaptiskan kan jelas, langit terbuka, Allah Bapa berkata-kata dari surga, bukan berkata-kata di kupingnya Yohanes Pembaptis atau di sebelahnya Yohanes Pembaptis, kan nggak begitu ya. Tapi dari surga Allah Bapa berkata, inilah anakku, bukan inilah diriku, tapi inilah anakku, ya toh. Lalu Roh Kudus turun ke atas Yesus dari surga ke bumi. Jadi kan Roh Kudus juga bukan Allah Bapa, bukan Yesus juga, gitu ya. Jadi jelas itu dalam peristiwa pembaptisan Yesus. Maka apakah ketika Yesus di bumi berarti Yesus nggak di surga? Jawabannya definitif, yes. Ya, Yesus nggak di surga, dia ada di bumi soalnya. Itu. Bagian yang kedua tadi bisa ditayangkan lagi bagian yang kedua. Lalu apakah Allah Bapa bisa berfirman ketika Yesus menjadi manusia? Ya bisa. Buktinya dalam pembaptisan Yesus kan? Allah Bapa berfirman, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kan itu kan? Yesus dibaptis, dia keluar dari air. Ya, of course itu membuktikan itu. Yang ketiga, apakah Allah Bapa juga membataskan atau membatasi mungkin ya diri ketika Yesus menjadi manusia? Tidak, karena Allah Bapa kan bukan Yesus. Itu jawaban saya. Ya, cukup terang kira-kira? Yang nanya terjawab enggak? Enggak tahu siapa yang nanya ini. Mudah-mudahan terjawab ya. Kalau enggak terjawab ya nanya lagi ya. Yang ketiga, oke. Oh, yang ketiga saya mengasumsikan loh ada ketiga. Loh, ada asumsi saya. Intinya Yesus adalah Allah 100% dan manusia 100%. Dia saat disiksa sampai dengan disalibkan mengalami kesakitan yang luar biasa sebagai manusia. Tapi di saat yang sama dia tidak segera meninggal sebelum dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa, baru dah dia mati. Di titik tersebut keilahian Yesus. Nah ini saya tidak ngerti. Jadi dikaitkan dengan topik PD ini, maka Yesus ya dua-duanya menjadi manusia dan menjadi serupa manusia ya. Bukan atau benar ya. Tidak ngerti saya. Dan ini hanya satu di alam semesta yaitu Yesus. Maka justru valid kepercayaan kita bahwa dia yang maha. Tidak ngerti saya. Iya saya tidak ngerti loh benar. Gak tahu saya cara jawabnya. Judulnya. Oh jadi jawabannya itu dan atau gitu ya. Harus pilih apa gimana ya. Both and atau neither nor gitu ya. Ya. Saya akan katakan menjadi manusia
Itu tentu ada beberapa terjemahan Alkitab yang ngomong mengenai itu ya. Dia adalah Allah yang menjadi manusia. Firman yang menjadi daging misalnya. Ya, dalam pengertian itu tentu benar ya, masa Alkitab salah ya. Tapi kalau diartikan sebagai menjadi itu kayak mengalami perubahan natur. Seperti kita katakan biji kacang hijau menjadi tauge. Ketika dia jadi tauge ya bukan biji kacang hijau. Waktu masih biji kacang hijau ya bukan tauge. Kan itu ya. Ya itu keliru. Ketika telur ya bukan ayam. Waktu sudah jadi ayam ya sudah bukan telur. Kan itu ya. Nah itu ya keliru. Kalau dikatakan Yesus itu tadinya Allah. Lalu menjadi manusia. Waktu jadi manusia ya jadi manusia. Karena manusia kan bukan Allah. Allah kan bukan manusia. Jadi dia berganti natur. Itu ya keliru. Ya itu kenotisisme. Salah itu. Jelas ya. Jadi yang benar apa? Dia mengambil rupa manusia, mengambil natur manusia, dia kenakan ke dalam dirinya, tanpa dia berhenti jadi Tuhan. Itu. Ya. Hypostatic union itu. Dua natur yang bersatu dalam satu pribadi. Natur ilahi dan manusia. Itulah misteri ibadah kita. Ilahi dan manusia, ya. Hendak kuturut dan kukasihi. Kau adalah Allahku yang baka. Nah itu, ya. Ada yang lain? Silahkan. Kalau tubuh Yesus adalah manusia, bagaimana Yesus bisa menghilang ketika mau dirajam batu? Oh ya kabur aja. Loh iya toh? Memang gitu dikatakan dalam Alkitab, kabur. Ya bukan menghilang, celing hilang loh, bukan. Dia menghilangnya itu seperti orang-orang yang dalam Orde Baru diculik tim mawar terus menghilang. Menghilang begitu, bukan celing menghilangnya ya, menghilang. Kayak kita punya HP kadang-kadang menghilang ya. Karena nggak tahu ditaruh mana, ya gitu aja. Gitu, seperti koruptor menghilang, itu ya. Bukan hilang, celing hilang, bukan. Dalam pengertian itu cukup jelas ya. Ya kabur. Karena memang belum waktunya, jadi kabur. Lu kabur enggak apa-apa. Ya. Cuma enggak perlu kabur aja dulu. Karena mahal juga ya. Oke, silahkan yang lain. Kalau masih ada. Kalau tubuh Yesus manusia, bagaimana Yesus bisa? Loh kok? Oh, udah habis ya? Cuma 5, ya sudah. Selesai, ya. Nggak ada lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lewat audio atau... Oh, ada satu yang mengangkat tangannya, silakan. Ada yang berbaju biru di... Nah, itu. Mikrofonnya tolong dikasih. Nah, itu. Tes, Pak. Jadi duinatur Kristus itu untuk kemanusiaan Kristus itu sudah ada sejak kekekalan atau kemanusiaan Kristus? Yes. Manusia itu kekal apa tidak kekal? Enggak. Nah kalau manusia tidak kekal, kenapa kemanusiaan bisa kekal? Bagaimana? Tapi gimana dengan kalimat bahwa Kristus adalah yang sulung daripada maksudnya yang sulung dari? Jadi kalau misalnya dia ada setelah Adam, berarti kan dia bukan yang sulung. Oh ya. Maksudnya itu ya. Yang sulung dari apa? Kristus yang sulung dari yang dibangkitkan. Lalu yang sulung dari apa lagi? Dari ciptaan mungkin. Yang sulung dari ciptaan ya enggak ya. Yang sulung dari yang dibangkitkan saya kira. Ya, benar gak? Oke. Loh ya benar. Karena kebangkitan memang dimulai dari Yesus kan?
Karena kebangkitan itu harus dibedakan dari resuscitation ya. Kalau resuscitation dalam arti cuma sekedar tadinya mati terus hidup lagi, ya itu Lazarus pun sebelum Yesus kan. Apalagi anak muda yang dibangkitkan sama Elia itu ya sebelum Yesus ya. Jadi bukan yang sulung dalam pengertian itu, tapi yang sulung dalam pengertian apa? Kebangkitan itu sudah dimulai, hari kebangkitan itu sudah dimulai. Orang Yahudi itu percaya hari kebangkitan itu menandai akhir zaman. Dan Yesus itu dibangkitkan dalam arti akhir zaman sudah dimulai. Saat Yesus bangkit dari antara orang mati. Resurrection itu menandai awal, mulainya langit dan bumi yang baru. Di mana kita sudah hidup. Semua ini sudah nggak sama lagi sejak kebangkitan Yesus. Realitas itu nggak sama lagi. Itu maksudnya Yesus adalah buah sulung dari kebangkitan. Yang sulung dari yang dibangkitkan. Yang memulai. Ya, itu kira-kira bisa dipahami. Jadi kalau anggapannya kalau manusia itu enggak gimana ya? Jadi kalau manusia itu enggak jatuh dalam dosa, apakah Allah anak ini close ya? Maksud saya kalau misalnya itu adalah kemanusiaan Kristus itu adalah baru di setelah jalan berapa tahun kan berarti kemanusiaannya di sana, berarti ya ada kemungkinan kalau misalnya waktu awal itu berarti Kristus itu tidak duinatur begitukah? Masalahnya adalah gini, Allah itu tidak terikat oleh waktu. Allah itu sumber dari waktu, Allah itu pencipta waktu. Jadi kita nggak bisa membayangkan, seperti tadi anak kecil itu nggak bisa membayangkan seperti apa jadinya punya otak orang dewasa. Kita juga nggak bisa membayangkan seperti apa itu jadi Tuhan. Jadi yang kita tahu ya memang cuma separuh-separuh ya, dari fenomenanya, dari apa yang disingkapkan sajalah. Dan sejauh yang kita tahu ya Tuhan itu tahu bahwa kita itu akan jatuh. Tuhan itu ya tentu sudah melihat semuanya dan sudah menimbang semuanya. Dan in fact semuanya itu terjadi karena dia menetapkan itu. Tapi bagaimana itu? Ya, bagaimana itu namanya teologi. Dan bagaimana itu adalah sesuatu yang kita ya sekarang ini meraba-raba dalam gelap lah, kira-kira begitu. Atau menebak-nebak lewat apa yang kita lihat dalam cermin, seperti Paulus katakan. Yang kita nggak lihat sepenuhnya, itu. Jadi, ya paling banter kita bisa katakan apa ya? Ya kalau tidak ada kejatuhan, ya ini spekulasi sekali ya. Kalau tidak ada kejatuhan, ya kita tidak perlu ditebus. Ditebus dari apa? Kan itu. Tapi kalau tidak ada kejatuhan, tetap saja Tuhan itu menghendaki kita diubahkan, mengenakan tubuh yang tak dapat binasa. Sebab Tuhan itu menghendaki manusia untuk berada dalam kondisi tak dapat binasa, dengan sebelumnya menciptakan manusia dalam kondisi yang dapat binasa. Jadi manusia itu diciptakan dapat binasa, tidak binasa. Kemudian masuk dalam keadaan dapat binasa dan binasa. Lalu masuk dalam keadaan yang ketiga, yaitu dapat binasa, tapi dibangkitkan. Diberikan pengharapan untuk mengenakan tubuh yang tak dapat binasa, tapi baru pengharapan. Lalu realisasinya. Itu 4 tahapannya. Nah, jadi Yesus itu kalau manusia tidak jatuh itu, apa perlu ya? Dia melakukan terus, dia punya rencana untuk mengenakan kemanusiaan, nah itu ya. Nah jawabannya kita tidak tahu sih. Kita tidak tahu. Oke, makasih Pak. Oke, pertanyaan nomor 5. Yesus memiliki natur manusia dengan mengosongkan dirinya. Tidak dalam sense kenotis. Tidak dalam sense menanggalkan keilahiannya ya. Tetapi apakah Tuhan Yesus masih memiliki kuasa yang besar saat menjadi manusia? Loh iya. Kan dia punya 2 natur. Contoh Tuhan dengan mudahnya mengusir setan dan mengadakan mukjizat. Apakah berarti Tuhan tidak sepenuhnya mengosongkan diri? Iya. Dalam artian begitu. Jadi gini,
Apakah berarti Tuhan tidak sepenuhnya mengosongkan dirinya? Tidak, jawabannya. Negasi. Ya, Tuhan sepenuhnya mengosongkan dirinya. Dalam arti apa? Dalam arti sepenuhnya menjadi manusia. Dalam arti sepenuhnya mengenakan kemanusiaan. Jadi kemanusiaan yang dikenakan Yesus itu 100%. Makanya ini bahasa ini bisa problematis. Karena mengandung istilah pengosongan diri yang seolah-olah kalau Tuhan melakukan, dia berhenti jadi Tuhan. Karena kosong itu ya bukan isi itu bukan kosong, kan kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita pakai istilah itu ya, kosong isi, ya menjadi gak bisa dikatakan. Makanya sebaiknya kita pakai istilah yang lain. Yaitu Tuhan itu mengenakan kemanusiaan. Ya, bukan menanggalkan keilahian. Karena itu doktrin yang keliru. Yesus itu tidak menanggalkan keilahiannya, dia mengenakan kemanusiaan. Itu yang kita perlu pegang. Jadi sore hari ini, kalau kamu lupakan semua tidak apa-apa, ingatlah satu ini. Bahwa Yesus itu adalah Tuhan plus dan bukan Tuhan minus. Ya, Tuhan plus. Tuhan plus apa? Tuhan plus manusia. Bukan Tuhan minus Tuhan. Itu. Kalau Tuhan minus Tuhan, jadinya ya nothing ya. Manusia bukan, Tuhan juga bukan. Duh, kesian banget ya. Jelas ya. Tapi dia Tuhan plus. Tuhannya iya, manusianya iya, bercampur tidak, terpisah tidak, berubah tidak. Nah itu Kalsedon 451 ya, tahun 451. Oke, jelas? Bagaimana cara menjelaskan Tuhan Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya Kristus? Nah ini pertanyaan penting ini. Apakah bisa diberikan ilustrasi yang lebih sederhana? Karena terkadang hal ini menjadi perdebatan yang sulit terutama dengan agama lain. Kemudian kenapa harus melalui Bunda Maria? Kenapa menggunakan perantara manusia bukan turun secara langsung ke dunia? Terima kasih. Oke. Ini bergantung kepada jawaban bagian yang pertama. Bagaimana caranya menjelaskan Tuhan Yesus yang sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Tuhan kepada orang yang belum percaya Kristus? Saya akan katakan, tidak perlu dijawab, tidak perlu tahu caranya. Kenapa? Karena tidak perlu. Orang itu percaya dulu, baru mengerti. Bukan mengerti dulu, baru percaya. Dan orang itu percaya bukan karena dijelaskan seringkali. Orang itu percaya karena berbagai hal. Itu. Ya, jadi orang itu menjadi percaya, itu bukan, orang itu menjadi percaya Yesus khususnya ya. Itu bukan karena penjelasan. Kalau orang itu percaya seperangkat proposisi, itu karena penjelasan. Jadi kalau kamu percaya misalnya nggak tahu lah apa ya, kamu pada akhirnya menerima teori evolusi, bukan sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu ya, tapi sebagai penjelasan akan asal muasal dari varietas berbagai spesies, misalnya gitu ya. Kamu pada akhirnya menerima teori evolusinya Darwin, nah itu karena penjelasan. Atau kamu pada akhirnya menolak teori evolusinya Darwin, itu karena penjelasan. Kamu pada akhirnya menerima teori Big Bang, atau pada akhirnya kamu menolak teori Big Bang, itu karena penjelasan. Tapi kalau kamu jadi Kristen, percaya Yesus, itu ya bukan karena penjelasan, karena pekerjaan Roh Kudus. Jadi kalau untuk menjelaskan kepada orang tidak percaya, ya mungkin bisa ya. Tapi saya merasa itu tindakan yang agak sia-sia ya. Karena ada pemborosan sumber daya. Ya. Itu kira-kira. Lalu kamu berharap lewat penjelasan kamu menjadikan dia jadi percaya, yaitu kayaknya terbalik ya, menaruh kereta di depan kuda itu. Terbalik, doesn't work that way gitu. Ya, itu. Terus orang itu jadi percaya dengan cara apa ya? Dengan cara kita memberitakan Injil, memberitakan Yesus, memberitakan datangnya kerajaan Allah, bukan menjelaskan soal doktrin hypostatic union, bukan. Kira-kira itu. Walaupun saya tidak menyangkali ada orang yang jadi Kristen setelah membaca bukunya Louis Berkhof ya, ada juga ya mungkin ya. Tapi ya biasanya itu banyak faktor yang lain gitu. Ya, itu kira-kira. Bukan berarti kamu tidak perlu baca ya, perlu ya baca itu ya, baca. Untuk kamu, kan kamu sudah percaya, itu.
Ya, lalu tadi jawaban yang berikutnya ya mengenai mengapa harus melalui manusia. Loh ya karena Tuhan menginginkannya, Tuhan melakukan itu. Itu. Loh kalau nggak melalui Bunda Maria terus gimana? Celing muncul itu kayak nggak tahu. Tiba-tiba Wisnu itu muncul dalam rupa seekor lembu atau Dewa Zeus tiba-tiba cering muncul sebagai rupa seekor angsa itu ya. Loh itu ya memang bukan cara itu yang dipakai Tuhan. Mungkin dewa-dewa dalam dunia ini, agama-agama lain pakai cara itu. Mungkin. Tapi dalam kekristenan Tuhan tidak pakai cara itu. Maka inkarnasi itu beda banget ya sama dewa-dewa manifestasi. Itu beda itu. Bedanya pertama ya manifestasi itu tiba-tiba, out of the blue, muncul gitu ya. Jadi angsa gitu ya. Lalu gak ada konteksnya. Lalu kayak gak permanen. Tapi kalau Yesus itu benar-benar dia masuk dalam sejarah loh. Maria itu hamilnya 9 bulan. Bukan simsalabim celing langsung udah gede itu, enggak. Ya. Lalu langsung cering lahir gitu ya. Enggak begitu loh. Yesus itu proses itu. Itu. Lalu besarnya juga pelan-pelan. 12 tahun baru pergi belajar ke bait suci itu ya. Lalu kemudian umur 30 baru mulai pelayanan. Pelan-pelan itu. Tahun demi tahun. Ada masanya Yesus tiba-tiba berubah suaranya itu ya. Suaranya pecah itu karena akil balik gitu. Tiba-tiba, kamu udah jenggotan ya sekarang nggak kan gitu kan? Dipuk-puk sama mamanya gitu kan, disuapin apa? Loh ada prosesnya. Nah itu kan, ya itu inkarnasi karena Tuhan menginginkan itu. Gitu, kira-kira. Ya, saya lupa pertanyaan yang lainnya tadi apa ya? Bisa tayangin lagi enggak? Nggak tahu sudah terjawab berapa. Tapi kira-kira itu jawaban saya. Ya. Apa bisa diberikan ilustrasi yang lebih sederhana? Ya mungkin bisa saja, tapi seperti tadi saya jawab di awal-awal, apa perlu gitu? Kalau tujuannya melalui penjelasan bisa membuat orang jadi percaya. Saya kira kok tidak. Agak kebalik ya, karena fides quaerens intellectum ya, credeut intelligas itu. Jadi aku percaya supaya aku ngerti, bukan aku ngerti supaya aku percaya. Itu, ya. Iya itu cukup jelas saya kira ya. Oke, ada pertanyaan lain? Bagaimana dengan Yesus sebagai ciptaan yang sulung dalam Kolose? Oke, ya. Ini seringkali muncul dalam perdebatan dengan saksi Yehova ya, yang basically sebenarnya ngulang-ngulang ajaran dari Arianisme ya, yaitu apa? Yaitu Yesus itu ciptaan, atau kalaupun dia itu Allah tapi Allah versi yang lebih inferior dibanding Allah Bapa gitu ya. Jadi pandangan monarkianisme ini namanya, Arianisme atau monarkianisme ya. Jadi kalau dikatakan seperti itu ya, kita balik ke pertanyaan tadi, boleh ditayangkan pertanyaannya. Yesus sebagai ciptaan yang sulung ya, ini kan berarti mengasumsikan, saya buka dulu ya Kolose 1-nya. Ini kan mengasumsikan Yesus itu ciptaan ya. Saya kira itu ungkapan yang keliru ya, kalaupun diterjemahkan begitu dalam Alkitab kita itu terjemahan yang bisa misleading gitu ya. Mungkin kita perlu pinpoint di ayat berapa itu ya yang nanya ini. Yang sulung, mana itu? 15. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah ini kan jelas, dia bukan ciptaan yang sulung. Dia yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Jelas toh? Jadi saya kira ya bahkan terjemahannya udah benar ya. Mungkin kamunya yang salah baca. Itu. Jadi Yesus bukan ciptaan yang sulung. Ya, Yesus itu yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Itu aja. Ya. Cukup jelas saya kira. Oke. Ada yang lain? Kita batasnya sampai jam berapa ya? Tinggal 1 menit lagi. Oh, 1 pertanyaan. Oke. Ya. Pertanyaan yang ini ya? Atau pertanyaan yang itu? Oh, yang ini. Ya, sip. Permisi Pak, mau tanya melanjutkan yang Duinatur tadi. Ya. Kan kalau penjelasan Bapak bahwa Duinatur natur manusianya Yesus itu kan ketika Tuhan Yesus lahir kan Pak.
Bener kan? Iya. Tapi saya mau tanya Pak, lalu kenapa ketika di bagian Kejadian yang Yakub bergelut dengan Allah, di situ dinyatakan di Kejadian 32 ayat 28? Bukan ketika dia lahir kali ya, ketika dia dikandung. Oh, ya, ketika Ya, dia ya. dikandung. Ya, anyway. Oke, yang maaf Yakub. Kejadian 32 ayat 28, dan dia berkata, namamu tidak lagi akan dipanggil Yakub tetapi Israel, karena engkau telah bergumul dengan Allah dan dengan manusia dan engkau telah menang. Oh ya, oke. Lalu? Nah, saya pertanyaannya adalah Yakub itu di situ bergelut dengan yang selama ini saya tahu adalah bergelut dengan pribadinya Tuhan Yesus gitu loh Pak. Bukan dengan pribadi Allah Bapa. Apakah selama ini pengertian saya salah? Ya, ya. Oke. Jadi ini dikenal sebagai diskursus mengenai teofani, ya. Jadi Allah itu menyatakan diri di tengah manusia dalam rupa yang bisa kelihatan. Allah yang nggak kelihatan itu bukan hanya dalam perjanjian baru, tapi juga dalam perjanjian lama. Kan gitu ya. Jadi teofania Yesus dalam perjanjian lama itu kira-kira itu judul pembahasannya toh. Lalu kemudian kita pahami cerita Yakub menyeberang di penyeberangan Yabok. Itu dia bergulat dengan satu sosok misterius, itu langsung kita loncat kepada itu Yesus, ya, dia bergulat dengan Yesus. Ya tentu boleh-boleh saja kita mengatakan itu sebagai orang Kristen di zaman kita. Tapi kita perlu ingat teks itu ditulis oleh orang-orang bukan Kristen. Teks itu ditulis sama orang-orang Yahudi sebelum ada Yesus. Saya salah ngomong ya. Sebelum Yesus berinkarnasi. Itu sebelum Masehi ditulisnya. Kira-kira begitu. Ya, jadi teks itu apakah langsung loncat kepada yang mati di salib itu untuk menebus dosa kita, bergulat dengan Yakub? Ya, enggak begitu. Nah, pertama-tama kita mesti membacanya bukan dari kacamata orang Kristen baca itu dulu ya, tapi kita mesti baca pertama-tama sebagai pembaca mula-mula dulu. Itu. Nah, maka penulisnya itu melihat itu sebagai satu figur misterius memang, yang berasal dari Allah, tapi dia siapa tidak dijelaskan. Kemungkinan nggak terlalu penting untuk diketahui pembaca. Tapi sosok itu berasal dari Allah itu penting. Dan sosok itu bergulat dengan Yakub yang waktu bergulat dengan sosok itu belum sepenuhnya berkomitmen untuk mengikut Tuhan. Ya, Yakub itu proses pertobatannya itu untuk mengakui Allahnya Abraham dan Ishak sebagai Allahnya dia. Itu kan prosesnya panjang. Nggak langsung dari lahir dia udah, ya agama gue ini. Nggak begitu loh. Karena keluarganya Abraham itu sendiri itu ya politeis. Kan begitu. Nah, lalu kemudian dia bergulat. Makanya kan dia selalu bilangnya kayak Allah ayahku. Kan Allah nenekku Abraham. Kan begitu. Baru kemudian hari dia menyuruh istri-istrinya untuk meninggalkan semua berhala dan apa sama itu, baru kemudian. Nah, dalam poin dia menyeberang itu salah satu momen yang penting dalam perjalanan iman dia. Ya, lalu kemudian dia berjumpa dengan siapa? Ya, kita kalau langsung loncat kepada itu, dia bergulatnya sama Yesus, lalu kita membacakan seluruh doktrin kristologi ke sana ya, terbalik menurut saya. Kebalik. Ya, arahnya mestinya ke sana ya, jangan dibalik dari yang sini ke sana gitu, harusnya dari sini ke situ. Bisa diterima. Oke. Jadi bergulat dengan Allah dan manusia itu maksudnya apa ya? Maksudnya bergulat dengan Allah, Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan juga bergulat dengan Esau, bergulat dengan Laban. Itu artinya. Ya. Dan engkau menang. Tapi apa benar dia menang? Allah pun mengatakan itu sebagai pengharapan, sebagai kepercayaan, ya. Tapi apa sudah menang dia waktu itu? Ya enggak lah. Setelah itu dia masih masih ketakutan di hadapan Esau kok, masih bergulat dengan manusia, dan masih kalah juga ya, semacam itu. Ya. Sudah ya, saya kira ya. Yang di sini ada yang ketinggalan enggak yang di Kristuslah Raja atas segala raja, Kristuslah Tuhan
Datanglah Kristus Juru Selamat, Kristus Raja